Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Nama saya Riza Gunawan. Jadi saya akan mulai sesi saya ini. Pertama, terima kasih ke Rumah Sakit Bunda dan juga ke sahabat saya Dr. Tiwi yang sudah undang untuk sharing hari ini. Saya akan mulai dulu dengan bilang bahwa saya tidak ingin menyampaikan diri sebagai orang tua yang baik atau sempurna. Saya rasa parenting adalah sesuatu yang kita belajar terus menerus dari waktu ke waktu, dan juga salah satu challenge-nya karena anak nggak ada yang sama gitu. Dia tidak respon yang sama kepada setiap makanan atau kepada setiap obat atau kepada setiap intervensi. Jadi kalau mau dibilang orang tua terbaik atau orang tua yang baik, benchmarknya apa sebenarnya gitu kan? Barangkali mungkin benchmarknya adalah kita terus mau belajar, barangkali benchmark itu. Dan saya mungkin hanya akan share baik sebagai seorang orang tua dan juga sebagai seorang terapis penyembuhan holistik. Moga-moga ada sesuatu yang bermanfaat, dan saya mau berterima kasih juga tidak hanya pada ibu-ibu yang hadir di sini, tapi juga pada para bapak-bapak yang hadir di sini, karena menurut saya butuh keterbukaan dan juga komitmen yang khusus untuk juga mau terlibat di dalam tumbuh kembang anak Anda. Oke. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pada umumnya kita adalah orang tua, ya. Parents maksudnya, bukan tua usia, ya. Goal Anda untuk menjadi orang tua tuh apa sih? Kita kadang-kadang saking sibuknya merawat anak, kita lupa untuk menanyakan itu, ya. Anda pengen jadi orang tua yang gimana? Mungkin goalnya supaya anak saya sehat dan bahagia dan berkembang, oke. Tapi untuk supaya anak Anda seperti itu, Anda harus jadi orang tua yang gimana? Itu harus sesuatu hal yang kita jarang pertimbangkan. Nah, mungkin saya mau ngumpulin jawaban aja. Anda pengen jadi orang tua yang seperti apa? Sensitif, terbuka, mau repot buat anaknya, apalagi bisa mendengarkan anak, apalagi apa? Disiplin, oke. Apalagi mendukung anak, oke. Bagaimana dengan penuh kasih sayang? Juga sabar, hangat, kemudian perhatian, ya kan? Kalau kita uraikan ciri-ciri orang tua yang kita ingin jadi seperti itu, pada umumnya kita akan punya gambaran yang mirip-mirip. Jarang ada yang saya ingin jadi orang tua yang keji, jarang gitu ya. Ya, rata-rata kita pengen jadi orang tua yang hangat, yang punya perhatian, yang sabar, yang intuitif, yang penuh kasih sayang, dan juga yang bijaksana, ya. Kuncinya adalah apakah Anda sudah jadi orang tua yang seperti itu? Gitu. Karena kan logikanya kalau kita semua pengen anak kita bagus, kita harus jadi orang tua yang gini gitu kan? Atau misalnya ini hanya sebagian plus yang tadi Anda jawab tadi. Tapi apakah kita sudah jadi orang tua yang seperti itu dalam day to day basis, dalam hari demi hari demi hari demi hari? Dan saya nggak tahu dengan Anda, tapi bagi saya setiap hari merupakan challenge untuk bisa tetap hangat, tetap perhatian, tetap sabar, apalagi kalau anak sakit dan sebagainya, ya. Jadi saya agak concern dengan situasi di masyarakat saat ini. Kalau kita baca artikel mengenai parenting, atau kita baca buku mengenai parenting, atau buku tentang kesehatan anak, dia cenderung fokus ke apa yang kita kerjain ke anaknya, oke? Sebagian besar fokus ke kita harus melakukan apa ke anaknya. Dia nggak fokus ke kita harus jadi orang tua yang gimana, gitu. Padahal supaya anak sehat, pintar, bahagia, dan penuh cinta, orang tuanya harus punya setting tertentu. Tetapi kita jarang, bahkan pertanyaan orang tua mau jadi seperti apapun mungkin kita jarang pertanyakan. Kita jalanin aja rutinitas, toh gue udah jadi ayah, toh gue udah jadi ibu, dan sebagainya, ya. Kalau dalam pengertian saya, kita harus tahu dulu kita harus jadi orang tua yang seperti apa, dan kemudian kondisi apa yang menciptakan kualitas ini dalam diri kita, baru kemudian prasyarat itu akan mendukung tumbuhnya anak yang kita inginkan. Masuk akal nggak? Ya, tetapi 90% materi di luar sana mengenai parenting bicara mengenai kalau anak demam giniin, kalau anak bandel giniin, kalau dia nggak mau makan giniin. Itu nggak salah, ya. Cuman terlalu banyak fokus pada anak, tidak cukup fokus pada pengembangan kualitas orang tuanya. Sehingga kadang-kadang anaknya kalau bakatnya bagus, bisa tumbuh jadi bagus, orang tuanya tetap busuk kadang-kadang karena tidak dijadikan fokus untuk turut berkembang, maksud saya gitu, ya. Saya punya teman, dia sekarang jadi konsultan orang tua, namanya Edi Wiono, ayah Edi. Dulu tuh dia konsultan untuk customer service. Terus dia bilang gini, zaman dulu waktu saya ngajar customer service, saya jadi trainer untuk customer service operator yang via telepon.
Saya bisa ajarkan mereka 1001 strategi menghadapi komplain pelanggan. Kalau pelanggan marah-marah, ngamuk-ngamuk di telepon, saya bisa ajarin tekniknya untuk menetralisir sehingga customer tidak kecewa dan mau terus menggunakan produk atau jasa, dan kemudian bahkan kembali lagi untuk beli produknya. Tetapi dia bilang gitu, kalau si customer service yang ditelepon lagi disemprot, dimarah-marahin itu tiba-tiba terlibat secara emosional, ya, maka semua ilmu yang saya ajarin bubar jalan. Ya, artinya apa? Semua ilmu yang baik yang kita pelajari di sekolah atau kita pelajari di training hanya bisa jalan kalau kita tidak terudak-udak atau teraduk-aduk bahasa kerennya secara emosional. Masuk akal nggak? Ya. Nah, ini juga fenomena yang menurut saya berlaku pada parenting. Anda boleh belajar ke 1000 dokter atau ke 1000 terapis atau baca 1000 buku, tetapi kadang-kadang kalau emosi kita teraduk-aduk, semua ilmu baik yang kita pelajari nggak jalan. Yang jalan adalah perilaku-perilaku lainnya yang sebenarnya lebih bersumber dari bawah sadar kita, bukan dari ilmu baik yang kita peroleh, tapi dari bawah sadar kita. Sebagai contoh, baru-baru ini di suatu tempat, saya nggak sebut di mana karena kita lagi di videoin, ya, ada sebuah keluarga, ibunya kebetulan seorang dokter. Menurut saya, dokter pasti tentunya punya ilmu tentang kesehatan yang baik, ya, dan dia punya anak laki-laki berusia 7 tahun, seumur sama anak saya yang besar, dan dia strict sekali mengenai masalah kesehatan di rumahnya. Contoh strictnya adalah kalau terima pembantu, pembantunya harus general check up lengkap, oke? Dan kemudian kalau pembantu itu resign, gajinya akan dipotong dengan biaya check upnya waktu dia masuk, oke? Itu hanya sebagian, oke? Tapi oke lah, saya nggak bermaksud ngurusin urusan rumah tangga orang ya, cuman karena kita dengar ceritanya nyampe, jadi itu jadi satu pengamatan. Kemudian suatu hari anaknya sakit, muntah, yang umur 7 tahun, ya. Waktu dia muntah, ya, apapun ilmu yang dia tahu mengenai manajemen muntah bubar jalan. Kenapa? Karena waktu muntah, pertama babysitternya dimarahin, dituduh ngasih makanan yang enggak, pembantunya disemprot, suaminya juga disemprot. Karena katanya kemarin suaminya bawa ke supermarket, dicurigain pasti kamu dikasih makanan yang enggak, makanya dia sekarang muntah. Dan yang terakhir yang paling gol adalah anaknya yang umur 7 tahun dimarahinnya begini, kamu ini udah 7 tahun masih muntah juga kayak anak bayi. Oke, so ini ilustrasi bahwa kadang-kadang berapapun ilmu baik yang kita miliki, kadang-kadang dia nggak bisa lagi berfungsi atau berjalan kala sudah emosi atau panik. Oke, jadi ada banyak sekali hambatan untuk kita bisa jadi parent yang baik atau menjalankan ilmu-ilmu baik yang kita kumpulkan dari manapun sumbernya, ya. Dan hambatan itu adalah yang saya tulis di bawah ini, ya. Saya sebut dengan unconscious, ya. Jadi batin kita tuh ada batin sadar sama ada batin bawah sadar, ya. Ada yang tahu nggak? Saya udah tulis, mau jadi teka-teki jadi nggak laku, ya. Tapi batin sadar kita cuma 1%, sementara 99% batin bawah sadar kita. Jadi dalam hidup kita, perilaku kita dari 100 perilaku, 1% kita pilih secara sadar, 99% adalah bawah sadar kita yang menentukan buat kita, ya. Jadi semua ilmu yang Anda kumpulkan, selama dia hanya dikumpulkan secara sadar, dia akan 99 kali kalah sama bawah sadar Anda, ya. Contoh misalnya kalau Anda punya uang cukup, Anda ke restoran, buka menu makanan, Anda bisa merasa saya dengan sadar dan bebas bisa milih apa aja. Tapi pada akhirnya yang Anda pilih pasti sesuai dengan referensi bawah sadar tentang dulu gue enaknya makan apa, dulu saya pernah sakit perut makan apa. Anda akan cenderung makan yang sudah jadi referensi bawah sadar Anda. Jadi kalau Anda merasa sebagai orang yang sadar atau bebas, ketahuilah bahwa itu cuma benar 1%. 99% kita bukan orang-orang yang bebas karena bawah sadar kita akan menetapkan penjara. Bagaimana kita bereaksi secara emosional, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, bagaimana kita mengelola relationship kita dengan pasangan. Saya sehari-hari rata-rata orang yang sabar, tapi kalau anak saya lagi sakit, bisa saya jadi emosional dan mungkin marah sama pasangan hidup saya, karena di bawah sadar saya programnya begitu. Sehari-hari sih saya sabar, tapi kalau ada yang nggak beres, saya jadi nggak begitu, ya. Jadi kita harus menyadari diri kita bahwa 1% Anda bisa kumpulkan ilmu yang baik, 99% Anda akan dihalangi untuk menjalani ilmu yang baik itu dalam parenting maupun dalam karir maupun dalam relationship, karena apa yang terekam di bawah sadar Anda jauh lebih kuat daripada apa yang Anda bisa pilih secara sadar. Kalau nggak ada fenomena resolusi awal tahun, ya. Resolusi awal tahun itu awal tahun semangat, kira-kira menjelang Maret udah hilang.
Kenapa? Karena bawah sadar jauh lebih kuat gitu. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang tua yang tadi, yang hangat, yang intim, yang perhatian, yang komunikatif, yang bijaksana dan sebagainya, Anda harus lihat apa saja yang tersimpan di bawah sadar saya dan gimana memolakan ulang. Sebab kalau saya tidak membuat pola ulang di bawah sadar saya, semua ilmu yang baik nggak bisa jalan. Bisa saya seminarkan, bisa saya diskusikan, bisa saya ngobrol di milis atau ngobrol di Twitter, tapi saya nggak bisa aplikasikan in real life karena bawah sadar saya akan selalu mengatasi pilihan-pilihan sadar saya. Jadi mari kita lihat lebih jauh lagi. Tadi saya bilang ada namanya survival mode. Survival mode adalah, saya belajar sama seorang pakar genetik namanya Bruce Lipton ya. Dia bilang sel manusia, kalau kita mau belajar manusia kita harus belajar dari level sel. Sel cuman bisa berada dalam dua modus, growth mode atau survival mode ya. Modus pertumbuhan atau modus bertahan hidup. Tapi kalau lagi tumbuh, dia tumbuh. Kalau bertahan hidup, dia tetap hidup, tapi dia nggak tumbuh. Oke? Nah, dia meneliti bahwa sel yang berada dalam lingkungan yang penuh cinta kasih akan switch ke growth mode. Makanya anak yang di dalam lingkungan penuh cinta kasih biasanya pertumbuhannya bagus. Tapi kalau anak yang tumbuh di dalam fear atau rasa terancam, maka sel tubuhnya yang sama akan switch ke fear mode atau survival mode, sehingga dia bertahan hidup tapi dia nggak bertumbuh. Kenapa? Salah satu alasan kalau bayi di dalam janin terekspos oleh asap rokok, misalnya mungkin suaminya atau istrinya perokok, rata-rata secara statistik berat badannya lebih rendah. Belum tentu lebih nggak sehat, tapi berat badannya lebih rendah karena di dalam exposure asap nikotin, sel menganggap adalah sebuah ancaman ya. Setiap sel hidup punya kemampuan untuk mendeteksi sekitarnya ini bersahabat atau hostile atau mengancam ya. So ketika dia merasa terancam, maka dia akan pindah ke survival mode, sehingga dia cuma bertahan hidup tapi dia nggak tumbuh. Oke, so ketika kita sudah jadi manusia besar seperti ini dengan 70-an triliun sel, kita juga mengalami survival mode ya. Kapanpun kita stres, dikejar deadline, ada target, kebanyakan target, banyak tekanan dan sebagainya, kita dalam survival mode. Nah, dalam survival mode Anda lebih mungkin beraksi dari bawah sadar ya. Anda hanya bisa beraksi dari batin sadar Anda yang 1% itu kalau Anda di dalam growth mode ya. Jadi ini juga another reason, alasan lain mengapa kita sulit sekali berperilaku secara logis atau rasional atau tenang atau jernih atau bijaksana, karena waktu lagi survival mode, meskipun programnya ada, nggak kejangkau untuk dijalanin. Yang jalan adalah program yang di bawah sadar. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana program di bawah sadar? Ada dua menurut saya, ada tiga actually. Yang pertama adalah fenomena copy paste. Anda mungkin kalau pakai komputer pasti tahu yang namanya copy paste. Kita ngopi terus kita paste ke tempat yang baru. Jadi pada umumnya kita menyerap bagaimana pola parenting dari bagaimana kita dulu diparentingkan, bagaimana kita dulu diasuh. Kita nggak pernah berpikir untuk sekolah. Kita mau bangun rumah, kita cari arsitek yang sekolahnya bagus. Kita cari dokter yang sekolahnya bagus. Begitu parenting, kita nggak berpikir untuk sekolah. Lebih banyak kita copy paste ya. Mungkin dengan sedikit perubahan, oh dulu saya digebukin, sekarang saya nggak digebuk, saya cubit aja misalnya gitu ya. Tetapi itu pun kita hanya bisa jalankan kalau kita lagi sadar, which is cuma 1 dari 100 kejadian ya. 99% tanpa kita sadari. Berapa banyak di antara Anda yang memperhatikan bahwa pasangan Anda dalam banyak hal berperilaku seperti orang tuanya atau ayah atau ibunya, atau punya pola-pola yang mirip ya. Demikian juga tanpa kita sadari, waktu kita membesarkan anak kita, awal-awal kita nggak bisa lihat karena ini permainan bawah sadar, dia pintar sekali ngumpet. Tapi orang lain yang biasanya lihat ya, orang lain bisa lihat, kok kamu mirip sekali sama ibumu, terutama kalau anak lagi sakit atau terutama kalau anak lagi nakal dan sebagainya. Bagaimana kita bereaksi terhadap teriakan bayi, kan itu kan reaksinya muncul sebelum kita mikir kan, kesel atau terganggu atau teriritasi. Itu seringkali terrefleksi dari bagaimana kita dimarahi waktu kita teriak waktu kita masih bayi. Bagaimana kita bereaksi melihat persalinan dari anak kita sendiri sangat tergantung dari reaksi orang tua kita waktu ngelihat kita dilahirkan dulu. Jadi banyak sekali bawah sadar kita tuh adalah serapan dari pola yang kita terima waktu kita diasuh menjadi manusia dewasa. Plus lingkungan ya. Kalau lingkungan mungkin lebih gampang, contohnya rata-rata ibu-ibu sekarang cenderung membesarkan dengan pola yang rata-rata ibu-ibu sekarang lakukan.
Bapak-bapak sekarang cenderung berperilaku seperti bapak-bapak zaman sekarang, ya kan? Jadi dia copy paste-nya lebih mirip, periode waktunya kurang lebih seperti saat ini atau gampangnya mengikuti tren. Tapi terserap bagaimana kita membaca media atau mendengarkan radio atau menyaksikan televisi, itu semua akan perlahan-lahan menyusupi bawah sadar kita. Makanya saya cukup setuju sama Mbak Tiwi tentang hati-hati sama TV dan radio, bukan karena alatnya, tapi kadang-kadang kita merhatiin makan tapi nonton media, baca, dengar dan menyimak itu juga merupakan makanan bagi batin, dan batin bawah sadar kita makan dari situ. Dan kalau Anda buka media sekarang, mungkin sekian banyak persen isinya adalah berita buruk yang memunculkan kekhawatiran dan kecemasan, dan itu yang kita makan setiap hari. Nah, kalau kita makan itu setiap hari, hasilnya apa ya? Hasilnya kecemasan juga. Kalau kita makan berita kecemasan, munculnya kecemasan juga. Dia pasti akan beranak pada waktunya, kayak janinnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih, saya ingin tetap selalu in touch dengan apa yang terjadi di dunia, tetapi saya tidak harus 5 kali sehari ngecek berita. Nggak harus gitu. Saya ngecek berita 3 hari sekali atau sehari sekali atau seminggu sekali, tergantung dari profesi yang kita lakukan. Kita masih bisa stay in touch dengan apa yang terjadi di dunia tanpa harus meracuni batin sendiri gitu ya. So karena batin bawah sadar Anda ini dia begitu kuat ya, bayangkan kekuatannya 99 kali dari batin sadar, tapi dia nggak punya filter. Yang baik ditelan, yang netral ditelan, yang nggak baik juga ditelan. Dan begitu ditelan, dia akan putar-putar ulang kayak kaset rekaman ya. Dia nggak peduli yang didengar baik, buruk atau netral, dia akan putar-putar ulang ya. Jadi hati-hati sama apa yang Anda biarkan batin bawah sadar Anda konsumsi, dan apa yang Anda biarkan batin bayi atau anak Anda konsumsi, karena baik, buruk, netral pasti ketelan ya. Fase tanaman yang Dr. Tiwi sebutkan usia 0 sampai 6 bulan, saya sangat setuju juga. Hanya dalam pengalaman saya justru dia lebih panjang lagi sampai umur 7 tahun ya. Mungkin secara fisik 0 sampai 6 bulan, tetapi secara psikologis, secara energetik dia bisa sampai usia 6 atau 7 tahun. Kenapa 6-7 tahun? Karena penelitian bilang bahwa hingga umur 6 sampai 7 tahun gelombang otak bayi itu masih gelombang otak orang yang lagi dihipnotis, namanya gelombang otak trans ya, dimana gelombang otaknya antara alfa dan theta yang banyak, dimana fase gelombang otak tersebut itu sangat sugestif, dilemparin apa aja ditelan. So hingga 0 sampai 7 tahun itu adalah fase dimana anak sangat menyerap bagaimana perilaku Anda hari ini dan bagaimana Anda menyikapi kegagalan, kesuksesan orang lain, anak Anda sangat tergantung sebagian besar oleh apa yang Anda serap waktu Anda berusia 0 sampai 7 tahun. Ya, bukan oleh apa yang Anda pelajari sekarang. Ada pengaruhnya tapi sedikit. Yang paling besar adalah antara 0 sampai 7 tahun, dan barangkali ini yang menekankan mengapa kemudian ilmu parenting yang baik menjadi sangat penting. Karena apa yang dia konsumsi di usia 0 sampai 7 tahun baik secara fisik maupun secara batin sangat menentukan kehidupan dia dewasa. Ada seorang psikolog namanya William Emerson, dia mempelajari tentang birth trauma. Jadi trauma yang terjadi pada saat persalinan itu ternyata menentukan, dia studi 15.000 persalinan, dan dari studi tersebut ternyata trauma yang terjadi di hari persalinan itu ternyata hingga puluhan tahun ke depan menentukan perilaku, percaya diri, bagaimana berperilaku dalam relasi cinta, preferensi makan, obesitas dan sebagainya, hanya dari hari pertama kelahiran ya. Dan di dalam terapi yang kami lakukan pun seringkali kalau kita latihan intensif retreat, tanpa saya bicara mengenai kelahiran, kadang-kadang pasien bergerak spontan. Orang dewasa mungkin lagi mengerjakan problem tentang nggak pede atau depresi, tiba-tiba badannya bergerak otomatis ke posisi janin. Kenapa? Karena hanya dalam posisi tersebutlah dia bisa melepaskan trauma persalinan, trauma kelahiran dia sendiri. Setelah itu baru ada perubahan-perubahan baik pada hidupnya. Jadi jangan meremehkan momen persalinan, karena dia salah satu momen yang sangat definitif, yang sangat menentukan sepanjang hidup kita. Nah itu sebabnya kalau di luar daripada topik conscious parenting, kalau Anda mau baca lebih banyak, saya tulis di Gentle Birth, di gentlebirthindonesia.com, lebih banyak bicara mengenai itu. Jadi itu yang sebenarnya masuk ke faktor ketiga. Jadi selain copy paste, setiap trauma yang Anda alami dalam kehidupan, termasuk di dalamnya trauma kelahiran maupun trauma dalam pengalaman hidup, dia akan terekam kuat sekali. Kita cenderung lebih ingat hal-hal yang traumatis daripada hal-hal yang biasa. Umpama, Anda ingat nggak Anda sarapan apa 3 hari yang lalu? Pada umumnya enggak, tapi kalau 3 hari yang lalu pas Anda sarapan, tiba-tiba atap Anda roboh, Anda bisa ingat mungkin berapa sendok gula yang Anda taruh di teh Anda dan berapa banyak mentega yang Anda oles di roti Anda, karena memori yang traumatis
cenderung terekam lebih permanen. Ya, jadi di bawah sadar Anda, pola-pola yang Anda dapatkan akan berfungsi kalau Anda lagi survival mode. Kemudian dia rata-rata Anda dapatkan dari fenomena copy paste, Anda menyerap dari bagaimana Anda diasuh dan bagaimana lingkungan Anda saat ini, dan juga trauma-trauma masa lampau yang meskipun kita pengen hangat, tapi kalau kita trauma karena kita selalu jauh dari orang tua kita dulu, sulit sekali kita untuk pura-pura hangat. Hangatnya hangat karbitan, nggak bisa muncul dengan normal, kecuali kalau traumanya sudah disembuhkan. Kalau traumanya sudah disembuhkan dan Anda kemudian menyembuhkan hubungan antara Anda dengan diri Anda sendiri, maka kualitas kehangatan tersebut akan muncul tanpa dipaksakan. Ya. Sulit sekali buat kita untuk tidak panik kalau seumur hidup kita sudah melatih diri untuk terbiasa panik. Terus kemudian orang tuanya panikan, neneknya panikan, buyutnya panikan, ya kan? Kadang-kadang kita mewarisi pola itu. Jadi kalau kita tidak menyembuhkan itu dulu, copy dan paste, sulit sekali kita sebagai orang tua sekarang untuk berperilaku sebaliknya. Masuk akal? Oke, jadi dari mana pola-pola ini kita dapat? Sebenarnya dari relationship. Pola-pola di bawah sadar kita dapat dari relationship, dan ada satu fenomena yang namanya proyeksi. Ya, proyeksi adalah kita lakukan secara tidak sadar. Berapa banyak di antara Anda yang memperhatikan Anda cenderung cari pasangan yang mirip dengan ayah Anda kalau Anda perempuan, atau mirip dengan ibu Anda kalau Anda laki-laki? Ya, ya, dan itu seringkali baru Anda sadar setelah Anda tinggal dengan pasangan Anda 5-10 tahun ke depan. Waktu awal-awal enggak, itu dia pinternya si batin Anda ya, bahwa sadar dia, wah gitu, mengecoh Anda sedemikian rupa supaya Anda nggak sadar, tapi 5-10 tahun ke depan, oh iya ya, itu bapak gua banget gitu ya. Dan saya sering sekali di terapi atau di konseling menemukan seperti itu, karena memang bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, hangat atau dingin, dekat atau jauh, nanti akan menentukan bagaimana kita mencari pasangan dan bagaimana kemudian kita berhubungan dengan pasangan kita. Anggap ini belum punya anak ya. Dan sebenarnya kehadiran pasangan ini juga selain untuk menemani hidup kita, juga secara psikologis adalah kesempatan kita untuk menyelesaikan PR-PR hati yang belum tuntas antara kita dengan orang tua. Tapi kalau pasangan sudah hadir dan kita belum bisa nyelesain juga relationship kita dengan papa dan mama kita masing-masing, maka kemudian muncullah terminator finalnya, yaitu anak. Iya kan? Dan Anda akan kadang-kadang punya mekanisme hubungan Anda dengan anak, kadang-kadang merefleksikan hubungan Anda dengan pasangan atau bahkan dengan orang tua Anda sendiri. Ya, ini pertama, kalau baru sekali mendengar teori ini akan terdengar sangat asing, tapi kalau Anda setiap hari kerjanya konseling atau mengamati kejiwaan manusia, Anda akan lihat ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bisa jadi kita belum sadar, tapi waktu akan membuktikan. Percayalah gitu ya, percayalah, waktu akan membuktikan ya. Jadi kalau kita merasa bahwa oh enggak, ini bahkan ketika umpama orang-orang tertentu mungkin sudah meninggal, mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal atau pasangannya sudah meninggal, tapi game yang kita mainkan dengan mereka yang sudah meninggal masih kita mainkan dengan orang-orang yang masih hidup di kehidupan kita sekarang, termasuk dengan anak kita ya. Tadi kayaknya ada yang mau nanya ya. Ya, oke, pertanyaannya dia nggak suka dengan karakter ayahnya misalnya, mungkin nggak saya milih pasangan yang bertolak belakang, bisa secara sadar. Tapi nanti pada waktu berjalan, Anda akan menemukan bahwa dia ternyata seperti ayah Anda juga, ya gitu. Ya, atau Anda memilih pasangan yang tidak punya karakter yang tidak disukai itu, tapi karakter tentang ayah Anda ada mungkin karakter yang lain Anda sukai, dia punya banget. Jadi toh anyway mirip ayah juga, ya. Saya nggak paksakan bahwa ini hanya pengamatan ya, observasi dan teori psikologinya seperti ini. Tapi waktu yang akan menunjukkan pada kita. Terutama kalau nanti sudah ada perubahan atau ada problem, baru kadang-kadang lapisan-lapisan itu, apalagi kita kadang-kadang bertemu satu sama lain dengan 1000 lapis topeng gitu ya. Jadi ayahnya masih ngumpet di belakang topeng ke 900 gitu ya. Begitu ini satu-satu terkuliti, karena makin lama kita hidup dengan satu sama lain, kita mulai lepas satu topeng, tiba-tiba dilapis terus kan, loh papa? Ya, so percayalah waktu akan menunjukkan. Dan terakhir saya mau bicara sedikit mengenai koneksi. Biasanya kita berbicara koneksi itu hanya koneksi secara fisik, dan itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi menurut saya bukan sesuatu yang lengkap juga. Contoh, jangan berantem di depan anak. Anda pikir kalau Anda berantemnya di Pasar Rebo dan anak Anda ada di Depok, anak Anda nggak berasa? Berasa, karena masih ada koneksi batin dan koneksi lain-lain yang saya mau jelaskan sekarang. Karena dia belajar tidak hanya dari bungkusan yang Anda tampilkan, tapi juga dari isinya ya.
Ingat, gelombang otak yang tadi saya bilang gelombang otak trans pada anak itu tidak hanya membuat dia bisa spons, tapi membuat dia bisa telepati. Ya, so nggak jadi masalah kalau Anda berusaha nipu-nipu dia, anak juga seringkali tahu. Mungkin dia tidak punya bahasa untuk menjelaskan bahwa mama papa bohong, enggak, tetapi dia akan merasa ada inkongruensi, dan itu awal dia belajar bohong sebenarnya. Dia dengar pesan A, tapi dia dengar esensinya B, ya kan? Sehingga dia belajar, oh artinya boleh nggak konsisten seperti itu, gitu. So saya ingin Anda merenungkan kembali bahwa actually kita juga punya koneksitas yang namanya energi. Nah, aspek energi ini yang menurut saya agak terabaikan di dalam ilmu seperti psikologi atau kedokteran, bukan karena ada yang salah dengan ilmu psikologi dan kedokteran, tapi dia belum menggambarkan picture yang lengkap. Nah, background saya sebenarnya adalah energetic medicine seperti akupunktur dan pernafasan, meditasi dan lain-lain, karena kita banyak bicara mengenai energi, dan di dalam ranah energi yang mana lebih mirip sama kuantum fisika dan kuantum biologi, batasan ruang atau waktu itu nggak ada. Dan kemudian interestingly, secara menarik, ada beberapa eksperimen baru-baru ini yang membuktikan bahwa tanpa batasan ruang dan waktu, anak selalu terkonek sama orang tuanya. Anda tahu tubuh Anda kan terdiri dari sel-sel, ya. Setiap sel tubuh Anda mengandung tanda tangan spesifik Anda yang disebut dengan gen atau DNA, betul? Oke, DNA nggak ada yang sama, 6 miliar orang di bumi ini nggak ada yang sama. Nah, kalau Anda keluarkan air liur Anda setetes, maka air liur Anda akan mengandung gen Anda, betul? Kalau Anda mengeluarkan sel telur Anda atau sperma Anda pada laki-laki, maka cairan yang sama atau zat yang sama mengandung DNA Anda juga. Jadi nggak jadi masalah keluarnya lewat lubang yang mana, dia mengandung gen Anda, betul? Oke. So di Rusia ada eksperimen, orang menaruh air liurnya di cawan petri, di petri dish, kemudian ditaruh di sebuah ruangan, kemudian digunakan scan elektromagnetik untuk melihat aktivitas sel tersebut dan bagaimana gennya bereaksi. Oke. Kemudian orang yang punya air liur, misalnya saya nih, liurnya saya taruh situ, saya pindah ruangan, ke beberapa ruangan di sebelahnya, terus saya nonton filmnya ganti-ganti, film lucu, film perang, film sedih, film yang membahagiakan, film yang mengerikan, horor. Setiap kali, terus saya disambungkan ke peralatan untuk memonitor gelombang otak. Setiap kali emosi saya berubah, tanpa ada delay, di ruangan sana air liur saya elektromagnetiknya berubah. Ya. Jadi meskipun sudah terpisah, tapi ada koneksitas energi yang masih memastikan itu. Terus saya pindah 100 mil atau 100 km ke gedung lain, dan di sana saya nonton film yang sama, di ruang ini masih berubah tanpa ada delay. Ya. Dan menurut saya ini mempunyai beberapa implikasi. Saya ceritakan dulu eksperimen yang lain, gelombang otak. Tikus, ibu dan anaknya dipisahin. Ya. Waktu ibu distimulasi dengan setrum, panas, dingin, ibunya kaget, kan gelombang otaknya melonjak. Di waktu yang sama gelombang otak anaknya juga berubah. Ya. So yakin mau mentingin, yang penting nggak berantem depan anak. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dia merasa. Barangkali dia tidak punya bahasa untuk menjelaskan itu, tapi Anda terhubung dengan anak Anda. Mari kita cek, anak Anda pasti punya 50% gen Anda, gen ayah, dan juga punya 50% gen ibu, ya. Dan meskipun dia sudah bongsor sebesar Adit misalnya tadi yang sudah 21 tahun dan mungkin sekarang sekolah di Australia, tapi Anda masih punya koneksi itu. Barangkali karena dia sudah punya di atas 7 tahun, kan anak sudah punya sense of individuality sendiri, dia punya sense individu sendiri, sehingga dia punya pengaruh lain juga dari teman-teman, dari keluarga dan lain. Tetapi primary connectionnya dengan orang tua tidak pernah selesai, ya. So menurut saya ini menjadi another reason, alasan lain mengapa orang tua perlu letakkan fokus ke mengembangkan kualitas dirinya yang baik. Karena dengan mengembangkan kualitas dirinya yang baik, dia akan terus memberikan vibrasi yang baik secara energetik ke anaknya. 8 tahun yang lalu saya membuka klinik penyembuhan saya True Nature, dan saya menangani dulu dewasa dan anak karena terapi saya dulu masih cuma 1, sekarang sudah lumayan berkembang, ada 4 orang. Tapi dulu saya menangani semuanya sendiri. Ada fenomena menarik yang saya amati. Jadi saya mengajar kelas namanya self healing. Kelas self healing adalah kombinasi latihan nafas, gerak, pijatan, keheningan untuk menyehatkan diri. Sekitar 65% atau 2/3 dari pasien anak saya, kalau sudah konsultasi pertama, 65% saya bilang gak usah diapa-apain. Coba tolong orang tuanya belajar self healing. Terus orang tuanya latihan. Kira-kira sebulan mereka latihan, tiba-tiba mereka kabarin anaknya sembuh sendiri.
tanpa dikasih obat, tanpa diterapi. Dan menurut saya bukan karena anaknya sakit akibat salah orang tuanya, enggak, tapi ketika orang tua menyelaraskan diri, koneksi energi ini mengirimkan keselarasan tersebut ke anaknya. Jadi hanya sepertiga dari anak yang datang ke tempat kami, kayak waktu ketemu anak dengan juga fenomena Down syndrome dan autisme, tapi juga penyakit-penyakit sehari-hari seperti demam, gangguan saraf, pencernaan, pernafasan. 2/3 alerginya hilang sendiri, emosinya jadi stabil, bisa fokus di sekolah, nggak mut-mutan, makannya jadi bagus, jadi jarang sakit, tapi nggak diapa-apain, orang tuanya aja yang latihan. Nah jadi sejak kira-kira 2-3 tahun saya lakukan itu, saya kemudian kalau bersumpah kelihatannya kayak terlalu patih gajah mada banget ya, tapi saya kemudian mengalihkan seluruh effort saya nggak mau lagi nanganin pasien anak, saya mau nangani khusus dewasa aja supaya saya bisa membantu para orang tua untuk jadi selaras. Untuk anak sekarang ditangani oleh terapis lain yang memang spesialis anak di tempat kita gitu. Supaya karena kita gampang banget berpikir anak ada masalah, anak kita kayak kirim mobil ke bengkel, anaknya dibetulin balik, kita nggak berpikir yang mengasuh ini kadang-kadang perlu dirawat juga gitu ya. Saya senang sekali setelah bertahun-tahun seperti ini, hari ini bisa berkesempatan sharing tentang betapa pentingnya orang tua untuk menyelaraskan diri juga. Jadi ini adalah panjang ya, tapi ini adalah backgroundnya. Backgroundnya kita semua pengen jadi orang tua yang baik, tapi nggak bisa karena kejegal oleh batin bawah sadar kita 99 dari 100 upaya. Oke? Nah kenapa? Karena di bawah sadar kita penuh dengan pola-pola dari relasi yang kita alami, pengalaman hidup, copy paste, dan ini juga menyebabkan masalahnya semakin buruk karena selama kita masih terkoneksi, maka kadang-kadang kita nggak sengaja bikin korslet anak kita, atau sebaliknya anak kita bikin kita korslet dan korsletnya kita membuat dia semakin korslet dan kemudian membuat relationship jadi korslet. Ada pengalaman menarik minggu lalu, anak saya sakit di suatu hari dia demam, dan kalau demamnya aja udah biasa, tapi demam dan sangat irritable, jadi dikasih apapun nggak mau dan marah-marah terus. Hari itu kebetulan saya lagi marahan dengan istri saya, oke? Jadi setelah sampai siang, ya nanti harus kita edit di video, nggak bercanda. Ya, jadi setelah berapa jam saya ngamatin, saya mulai bilang dalam keadaan masih marahan, kayaknya kita harus nyelesain ini unek-unek ini deh gitu. Terus akhirnya kita memaksakan diri untuk bicara terbuka dari hati ke hati meskipun dengan mangkel gitu ya. Terus akhirnya clear dalam kurang lebih waktu setengah jam apa 4 jam saya lupa, tapi enggak setengah jam atau 1 jam gitu ya kesimpulan. Dan tepat di kita udah oke itu, tiba-tiba perilaku dan demamnya turun anaknya ya. Jadi saya juga belajar bahwa vibrasi yang kita pelihara di rumah juga sangat berkaitan sama kesehatan anak, baik tidak cuman kesehatan psikologis gitu, demamnya turun dan kelakuannya mendadak seneng lagi, rileks lagi, main-main lagi gitu ya. So kita harus sedikit lebih peka bahwa yang menentukan kesehatan anak bukan cuman makannya doang, bukan cuman hal-hal yang kita bisa lihat kasat mata, tapi justru banyak hal-hal tidak kasat mata yang equally important, yang sama pentingnya ya. So jadi dengan latar belakang itu saya mau memberikan Anda 2 jenis solusi. Solusi pertama yang barangkali mungkin udah dekat jelas adalah apa yang Anda bisa lakukan untuk anak Anda. Ini yang pendekatan konvensional, fokus ke anak secara prinsip alam supaya anak Anda bisa lebih sehat. Ini yang udah agak lebih konvensional. Yang satu lagi sebenarnya yang menurut saya lebih penting adalah apa yang Anda bisa lakukan untuk diri Anda agar Anda jadi orang tua yang lebih sehat dan waras. Oke? So, yang pertama buat anak ya. Waras itu penting ya. Oke. Untuk anak sehat ya. Untuk anak sehat. Message saya yang pertama yang paling penting adalah please pahami ulang betapa ajaibnya daya tahan tubuh alami anak Anda ya. Kita udah terbiasa baca berita tentang penyakit, kalau datang ke dokter juga ngomonginnya penyakit terus, jarang ngomongin sehat ya, sehingga kita kebanyakan ketakutan dan kecemasan ya. Padahal daya tahan tubuh alamiah anak itu luar biasa, apalagi kalau dia dipenuhi dengan prasyarat-prasyarat yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tiwi, luar biasa ya. Dan saya senang sekali Dr. Tiwi kasih benchmark seperti sakit itu bisa 5 hari sampai seminggu atau bahkan 10 hari. Kalau telat-telat dikit most of the time nggak apa-apa, karena memang tubuh kita tuh punya kapasitas buat menyembuhkan diri sendiri ya. Bahkan kita sendiri dulu pernah mengalami ini, cuman kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kebanyakan menyerap ketakutan. Dengar ada orang anaknya meninggal karena demam apa, langsung anaknya keringet sebutir jagung sedikit langsung kita cobain obat gitu ya. Jadi karena panik, bukan karena anaknya butuh, karena kita tidak
mengerti betapa ajaibnya, dan kita tidak percaya bahwa alam itu kan ada dua ya, alam yang di sekitar kita sama alam yang ada dalam tubuh kita masing-masing sebagai manusia. Alam punya wisdom, punya kearifan untuk mensortir segala kondisi yang mungkin bisa dialami ya. Jadi saya sampai hari ini tidak anti ilmu kedokteran, tapi menurut saya penggunaan obat medis kalau kita mengkondisikannya tepat sebenarnya jarang sekali harusnya dipakai. Sekarang kondisinya kita sering sekali, itu yang bikin kita punya masalah lebih banyak. Bukan kita nggak boleh minum obat, nggak, tapi seharusnya kita jarang sekali, dan kita tidak hanya menekankan pada kuratif, tapi pada preventif, mencegah penyakit dan merawat kesehatan. Kalau pekerjaan preventifnya benar, kuratif itu jarang sekali, ya, jarangnya luar biasa jarang, ya. Jadi pahami. Nah, untuk memahami nanti berkaitan sama kunci buat orang tua sehat dan waras. Tapi sekarang ke anak dulu. Ada hadiah-hadiah dari alam yang mengondisikan supaya imun sistem anak Anda bagus, ya. Yang mungkin saking kita sehari-hari berkontak dengan hadiah dari alam ini, kita udah nggak ngeh lagi sebenarnya manfaatnya apa. Satu, istirahat ya. Istirahat adalah mekanisme. Kalau kita ngerasa capek, belum tentu karena sakit, bisa juga karena tubuh Anda lagi ada yang mau disembuhin, sehingga dia menciptakan sensasi kantuk atau capek. Begitu Anda istirahat, dia punya kebijaksanaan untuk mensortir. Nah, jadi kadang-kadang seperti tadi Dokter Tiwi cerita, kalau anaknya baru muntah sekali, terus dibawa ke rumah sakit, udah harus lewat perjalanan, itu kan juga melelahkan ya buat anak gitu. Belum lagi paniknya kita, jadi dia dibawa dalam keadaan capek, habis muntah, sakit, terus datang ke rumah sakit yang kuman-kumannya sebagian besar asing buat imun sistemnya. Kenapa kuman-kuman di rumah tadi disebut sebagai kuman-kuman yang baik? Karena pada umumnya tubuh ibu dan ayah sudah lama familiar dengan kuman-kuman yang di daerah kita sendiri, sehingga kalaupun ada kuman, dia tidak invasif, tidak menyerang ya. Tapi kuman-kuman yang asing, karena imun sistem kita belum terlatih untuk sparring sama itu, sehingga dia justru lebih bisa menyebabkan penyakit. So kalau harus sekali silakan dibawa, tapi kalau tidak, merawat di rumah sebenarnya jauh lebih efektif dengan istirahat ya. Jadi ada seorang dokter anak di Amerika, How to Raise Healthy Kids in Spite of Your Doctor, namanya Robert siapa saya lupa. Dia bilang 80% penyakit anak itu bisa ditangani dengan istirahat, kasih sayang, dan sup buatan ibu gitu. Maksudnya makanan rumah ya, dia bilang gitu. Jadi most of the time kalau saya sebagai dokter anak kasih obat, seringkali adalah demi menenangkan orang tuanya, bukan karena untuk demi anaknya. Dan kadang-kadang obat kalau dikonsumsi sering-sering kan dia punya efek samping ya, artinya kita mengorbankan kesehatan anak kita demi kita merasa tenang kalau dia lagi sakit. Menurut saya ada sesuatu yang salah di situ ya. Kalau dia memang betul-betul perlu, yes, dengan penuh keyakinan kasih. Tapi kalau dia tidak benar-benar perlu dan kita kasih hanya untuk supaya hati kita tenang, atau suami kita tenang, atau mertua kita tenang, ada sesuatu yang sangat salah di situ menurut saya. Ya, yes, pressure akan selalu ada, terutama dari orang sekitar kita. Tapi in the end, Anda yang paling punya otoritas terhadap keputusan-keputusan medis yang Anda tempuh untuk anak Anda, betul nggak? Ya, oke. So istirahat. Kedua, air putih. Ada seorang dokter namanya Feridun Batman Hellich, panggilannya dokter Batman. Dia selama 24 tahun meneliti mengenai air putih. Tahun 2004 dia udah meninggal. Dia bilang bahwa 85% dari penyakit kronis modern disebabkan karena dehidrasi. 85% ya, apa saja? Obesitas, kanker, tumor, diabetes, darah tinggi, back pain, migrain, alergi, asma, depresi, radang lambung, banyak sekali penyakit yang sehari-hari kita kenal karena dehidrasi. Dan problemnya kita nggak sering tahu bahwa kita lagi kekeringan, karena isyarat haus adalah indikator yang paling buruk untuk dehidrasi ya. Haus cuman artinya lehernya kering, dia tidak artinya seluruh tubuh Anda kering. Demikian juga kalau Anda baru nenggak air kan hausnya hilang, lehernya basah, bukan artinya seluruh tubuh Anda cukup air ya. Jadi minumlah air putih yang cukup. Juga ketika anak sakit, seringkali air putih bisa sangat membantu ya. Kemudian garam laut ya. Saya bedakan garam laut dengan garam meja atau garam dapur, karena semua garam sih memang dari laut ya, nggak ada garam yang dari meja kan bikinnya ya, semua garam dari laut. Tapi garam laut masih memiliki spektrum mineral lebih dari 80 mineral. Sementara garam yang sudah disaring dan disuling dan dimurnikan sehingga warnanya jadi putih bersih, sisa kalaupun ditambahin yodium, sisanya cuma 3 atau 4 mineral saja, sehingga dia tidak cukup untuk mineralisasi tubuh ya.
So saya generally menyarankan kalau masak pakai garam laut, jangan pakai garam meja atau garam dapur, karena dia juga mensupport kebutuhan tubuh Anda untuk mineral. Gimana caranya Anda tahu pakai garam laut yang benar? Di packagingnya biasanya masih bilang 80 atau 84 mineral. Ya, kan ada komposisinya, Anda bisa lihat ya. Dan semakin unrefined atau semakin kasar semakin baik. Ya. Nah, garam laut juga berfungsi sebagai antihistamin ya. Itu sebabnya kalau orang masuk UGD kadang-kadang diinfus air NaCl ya kan. Nah, padahal kalau kita lagi sakit, baik orang dewasa maupun anak kecil, kadang-kadang minum air dengan dari waktu ke waktu garam laut. Kalau pada ukuran orang dewasa 500 ml air plus secubit kecil garam laut diminum setiap 2 jam, itu sangat efektif untuk serangan asma, alergi, karena dia berfungsi sebagai antihistamin, sakit perut, panic attack, banyak sekali migrain dan sebagainya ya. Jadi setiap 2 jam minum air putih dengan sedikit garam laut kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat pakai aja garam laut buat masak. Cuman hati-hati, garam laut itu lebih asin daripada garam meja. Jadi kurangin jumlahnya kalau lagi masak daripada dituduh pengen kawin. Ya, oke. Jadi garam laut juga hadiah dari alam ya, bagian dari energi alam. Kemudian ini yang sudah tersohor nih, terutama berkat salah satunya Dr. Tiwi, ASI ya. ASI juga sangat-sangat penting karena satu, dia terjadi di awal kehidupan ya. Baik studi secara psikologis maupun secara fisik bilang semakin dini proses penyehatan terjadi, semakin panjang efeknya untuk masa depan ya. Apapun yang kita lakukan di awal kehidupan, dari bayi masih di dalam rahim hingga dia umur 7 tahun, semakin jangka panjang efeknya. Dan ASI memang benar-benar sudah dirancang untuk melindungi bayi baik pada saat sakit maupun merawat kesehatan dan mengembangkan kecerdasannya. Jadi tapi tentunya kita nggak bisa minum ASI selamanya, karena alam juga sudah ngeset bahwa kita nggak nempel terus di ibu kita selamanya. Jadi ketika Anda sudah tidak di usia minum ASI, dan Anda switch ke hadiah-hadiah dari alam yang lainnya. Tapi kalau anak Anda masih dalam usia pemberian ASI, maka sangatlah baik untuk menyediakan hadiah dari alam yang diproduksi oleh tubuh Anda sendiri ke anak Anda ya. Kemudian udara segar ya, kita sekarang rata-rata menghirup udara itu udara AC ya enggak? Ya, mungkin sekian banyak, jarang sekali kita menghirup udara segar. Kalaupun kita keluar belum tentu udaranya bersih juga, ya kan? Nah, jadi salah satu triknya adalah, mungkin tadi saya baru kepikir waktu Dr. Tiwi bilang tentang bangun pagi, karena pagi relatif udaranya lebih bersih. Ya, kalau Anda punya kesempatan untuk keluar, dulu saya nggak sadar mengenai ini, cuman lebih kepada hobi aja, karena bayi saya cenderung dulu waktu baru lahir bangunnya jam 5, jam 6, dan jam segitu masih nggak ada kegiatan apa-apa yang bisa lakukan. Jadi kita selalu bawa dia keluar, jalan keliling-keliling kompleks dan sebagainya, jalan kaki gitu. Tapi ternyata saya dan istri saya mendapatkan manfaat kesehatan juga dari itu, karena kita jarang menyengajakan diri ngejar udara segar, apalagi tinggal di kota besar. Kalau kita tinggal di gunung mungkin lain cerita ya. So udara segar juga sangat membantu. Lihat kondisi anak, kalau anak lagi sakit, nggak semua anak kondisi sakit harus dirumahkan ya, sesekali dia dapat fresh air bagus. Dan juga kalau dia banyak istirahat di kamar, make sure dia udaranya diganti terus, buka jendela 1 jam pagi hari supaya sinar matahari dan udara segar masuk. Kemudian matahari, sebenarnya nanti Dr. Tiwi mungkin punya ilmunya lebih banyak, tapi setahu saya matahari juga adalah salah satu prasyarat untuk semua makhluk hidup bisa hidup di planet ini ya. Dan di tubuh kita, sinar matahari pagi terutama, dia memproduksi vitamin D, dan vitamin D itu sangat erat dengan imun sistem kita ya. Anda nggak bisa dapat vitamin D sebaik yang Anda dapat dari produksi exposure terhadap sinar matahari. Anda boleh nenggak suplemen vitamin D, tetapi tidak akan sekualitas yang Anda dapatkan dari matahari. So ini udah hadiah dari alam, mumpung mataharinya masih muncul. Oke? Terus yang berikutnya adalah bumi ya. Ini riset menarik sekali. Anda tahu kenapa orang zaman dulu atau anak-anak yang tinggal di pedesaan dia relatif lebih sehat ya? Nah, selama 12 tahun terakhir ada dokter namanya Steven Sinatra di Amerika. Dia riset tentang permukaan bumi ya. Yang dia maksud dengan permukaan bumi adalah bukan semen atau aspal, tapi permukaan bumi yang masih asli. Jadi tanah, rumput, pasir, batu. Dan dia meneliti ternyata permukaan bumi itu penuh dengan elektron yang bermuatan negatif di permukaan bumi ya. Ketika tubuh kita lagi beradang, apapun radangnya, radang tenggorokan, radang putus cinta, radang apapun ya, radang di dalam tubuh kita, atau kita lagi mengalami yang namanya oksidatif stres ya, maka tubuh kita banyak sekali ion positif ya. Nah, kalau tubuh kita kontak dengan
kulit tubuh kita kontak dengan permukaan bumi, maka ion negatif yang ada di permukaan bumi itu terupload, terhisap oleh tubuh dan bisa diukur besarannya dengan peralatan listrik, ya, besaran antara kutub listrik kepala dengan kaki kita. Kalau kita nggak pakai alas kaki, dia nyambung ke seluruh tubuh dan itu punya efek menetralisir radang, menyeimbangkan hormon, menurunkan nyeri, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan imun sistem, melepaskan stres. Jadi dari 12 tahun risetnya baru diterbitkan April 2010, jadi mungkin baru setahunan, banyak yang belum tahu. Tapi Anda bisa baca di internet earthing.net kalau nggak salah, earthing.net. Jadi riset tersebut menunjukkan bahwa ternyata salah satu tempat terapi yang paling efektif adalah permukaan bumi itu sendiri, ya. Dan dalam buku yang dia tulis, dia bilang penemuan paling keji dalam sejarah umat manusia adalah alas kaki. Karena itulah yang pertama kali memutuskan kita dari energi bumi. Nah, spesifik untuk kehamilan, ibu hamil dia harus connect dengan energi feminin. Bumi adalah sumber dari yin energi. Itu sebabnya zaman dulu bukan cuma tahayul, orang bilang ibu hamil sering-sering jalan di rumput yang berembun pagi, ya kan? Karena rumput artinya nggak ada isolator, dia bisa connect ke listriknya bumi. Embun atau kelembapan membuat koneksi listriknya lebih kuat daripada kalau tanah kering, ya. Dan energi bumi sangat cocok untuk merawat janin dan mempersiapkan energi untuk persalinan nanti, ya. Jadi juga untuk jet lag, kalau Anda jet lag terbang jauh 15-20 menit, connect kaki atau tubuh Anda ke bumi, ya. Setiap kali Anda nggak enak badan, cepet-cepet cari bumi, ya. Karena hanya diam aja di situ. Dan salah satu stimulan untuk perkembangan anak, saya waktu anak saya mulai belajar jalan, saya kondisikan sengaja jangan pakai alas kaki. Toh tanah dan rumput di sekitar rumah, kuman-kumannya sudah familiar dan saya tahu juga bukan tempat berkembangnya penyakit gitu ya. Jadi saya biarkan aja dia kemana-mana ngeker gitu ya. Hingga sekarang dia kadang-kadang juga masih nggak suka pakai alas kaki kalaupun lagi di Pondok Indah Mall, ya kan? Tetapi itu membuat dia relatif sangat sehat. Dia sekarang usia 19 bulan, alhamdulillah belum sekalipun pernah minum obat, ya. Pernah sakit 2 kali, sakit sekali setahun yang lalu, sakit yang baru selesai kemarin, minggu lalu dia baru sakit sekitar 12 hari kira-kira. Tapi itu pun juga dia lewati oleh imun sistem alamiahnya sendiri. Memang orang tuanya udah mau gila rasanya, ya kan? Dan ada proses gila, panik, takut, saling menyalahkan, tapi itu proses ya, proses kita untuk kemudian bisa jadi orang tua yang lebih bijaksana. Tapi pada akhirnya toh imun sistemnya membuktikan bahwa dia bisa lewatin gitu, oke? Dan terakhir adalah sentuhan atau pijat. Anda pernah dengar mengenai kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening itu mengangkut sisa metabolisme tubuh, ya. Kelenjar getah bening tidak seperti pembuluh darah. Kalau darah ada pompanya, namanya jantung, ya. Getah bening Anda nggak ada pompanya, dia hanya bersirkulasi kalau kita beraktivitas, misalnya olahraga atau kalau dipijat. Jadi saya sangat menekankan pentingnya sentuhan dan pijat pada anak. Kalau mereka lagi sakit, pijat. Anda boleh belajar ke tempat-tempat pijat anak atau gunakan rasa. Anda nggak harus tahu tekniknya yang super canggih, tetapi koneksitas fisik, ya, bukan cuma pikiran tapi koneksitas fisik dan pijat akan menstimulasi imun sistem dia, akan menstimulasi agar sirkulasi getah beningnya lebih lancar, akan membuat dia rileks dan juga akan mempercepat proses penyembuhannya. Karena kadang-kadang imun sistem kita, jadi konsep saya mengenai kesehatan gini, pernah lihat nggak mainan anak-anak yang mainannya tinggi, berisi udara, di bawahnya ada pemberat, terus kalau didorong dia mantul lagi, pernah lihat ya? Menurut saya kesehatan yang benar seperti itu, bukan nggak pernah sakit, tapi sakit mantul lagi, sakit mantul lagi. Tapi karena gaya hidup kita rata-rata sekarang sudah jauh dari alam, kadang-kadang waktu kita sakit dia nggak bangun-bangun lagi, ya. Dan kalau Anda sudah berhasil melewati anak berapa kali sakit sehat tanpa obat, sakit sehat tanpa obat, makin lama kita makin pede. Kalau kita nggak pernah mau ngerasain atau nggak pernah mau nyobain, tentunya kan kita bisa sambil cek dokter anak, tapi belum tentu harus dikasih obat, tapi obatnya ditunda dulu dan sebagainya. Belajar menunda dan mengamati. Zaman dulu kenapa bidan di Eropa zaman dulu sebelum persalinan pindah ke rumah sakit, tugas utamanya selain bersalin adalah merajut. Bidan di Eropa zaman dulu adalah jagoan merajut, ya. Kenapa? Karena kalau seorang bidan ada dalam satu ruangan dengan ibu yang sedang bersalin itu auranya istilahnya kebuka. Apapun yang ada di sekitar dia, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dia akan serap. Hingga ada studi
yang bilang bahwa kalau orang melakukan sesuatu yang diulang-ulang, ya, maka hormon adrenalin dalam tubuhnya dalam kuantitas paling rendah atau stresnya paling rendah. Anak kecil sangat berespons terhadap intervensi yang sifatnya energi, nggak harus selalu obat atau makanan. Ya. Dan juga Jinshinjutsu ini seperti akupunktur dari Jepang, tapi hanya menggunakan sentuhan. Kalau Anda mau belajar bukan sama saya, partner saya namanya Nukda, dia mengadakan kelas cuma 3 jam. Anda belajar bagaimana menggunakan sentuhan ringan untuk anak demam, anak diare, dia ada nyeri atau dia lagi shock. Dengan sentuhan-sentuhan ringan di titik-titik energi tertentu, dia akan kemudian kembali sehat. Ya, menurut saya ini skill basic yang kalaupun nggak mau belajar Jinshinjutsu ya belajar Reiki atau apapun yang sifatnya intervensi energi. Kesatu, Anda akan lebih tenang karena Anda bisa melakukan sesuatu. Kadang-kadang yang bikin kita tenang karena nggak tenang adalah saya nggak tahu lagi harus melakukan apa. Ya, begitu Anda tahu harus melakukan apa, ada alasan untuk pikiran Anda untuk istirahat. Ya, karena saya lagi melakukan sesuatu. Kedua, perilaku atau intervensi yang tepat akan membuat anak Anda lebih sehat. Ya, jadi saya sangat encourage salah satu atau dua-dua parent belajar teknik Jinshinjutsu atau intervensi energi apapun supaya bisa menolong anaknya di rumah. Enaknya kalau sentuhan nggak perlu obat, nggak perlu nyari herbal, nggak perlu nyari jamu, bisa ngerjain sendiri, ya kan? Oke. Nah, yang terakhir, yang penting adalah yang ini sebenarnya. Bagaimana caranya jadi orang tua sehat? Tadi saya udah cerita bahwa 65% klien anak saya, anak-anaknya nggak perlu diapa-apain, orang tuanya latihan self healing atau counseling, kemudian anaknya baik sendiri. Kenapa? Karena kita jadi fokus pada orang tua, ya, bukan hanya fokus pada anak. Dan disitulah kita berkesempatan untuk menguraikan pola-pola bawah sadar yang sudah tertanam dalam diri kita. Saya membagi proses pelajarannya itu dalam bentuk 3 yang saya sebut dengan self care. Ini untuk diri sendiri. Ini belajarnya 3 jam, namanya energy medicine. Bagaimana kita mengoptimalkan daya tahan tubuh kita sendiri dengan latihan nafas, gerak, pijatan, dan keheningan. Kalau Anda sudah ngerasain tubuh Anda bisa sehat sendiri, Anda akan lebih gampang percaya bahwa anak Anda bisa sehat sendiri. Tapi kalau Anda sendiri dikit-dikit minum obat, gimana Anda bisa nunggu anak Anda nggak dikasih obat gitu, ya kan? Jadi Anda harus eksperimentasi pada tubuh Anda sendiri dulu, dan ini Anda belajar di energy medicine, belajarnya selama 3 jam. Kemudian yang paling besar buat orang tua biasanya adalah, oke, badan gue sih sehat, khawatirnya ini yang nggak tahan, ya kan? Khawatir, kasihan, panik, takut, cemas, itu dipelajari dalam namanya energy psychology. Jadi bagaimana melakukan intervensi energi untuk melepaskan trauma masa lampau, copy paste dari pola asuh kita, khawatir kita, rasa menyesal kita, rasa menyalahkan, rasa panik dan sebagainya. Itu juga belajarnya 3 jam. Ini saya punya cerita, teknik yang di sini namanya TAT, Tapas Acupressure Technique. 2 kali saya mengalami anak saya jatuh, dan anak saya waktu usia 6 bulan, subuh-subuh pagi jatuh ke lantai keramik, duak dengan kepalanya duluan. Ya, bunyinya jam 4:30 kita dengar bunyinya duak gitu ya. Dan itu luar biasa mengejutkan. Anaknya langsung nangis. Kemudian istri saya panik, saya juga panik karena kita dalam keadaan tidur kan nggak punya waktu untuk bangun dengan tenang, lihat sinar matahari ya. Kita langsung urus anaknya. Anaknya disusuin nggak mau diem, dan sambil perlahan-lahan saya terbangun dari ketiduran, saya mulai mikir, oh iya, ini anak nggak bisa diem karena kita panik. Ya, saya panik, istri saya panik. Saya bilang, kita napas yuk sampai anaknya dipegang. Jadi saya sama istri saya cuma begini. Anaknya masih nangis, kita nafas terus aja. Di nafas ketiga, nangisnya berhenti. Di nafas ketiga, oke? Setelah itu baru dia mau nyusu. Setelah nyusu kita praktekkan teknik ini namanya TAT, cuman butuh waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit kita tidak bisa merasakan sedikit pun sisa shock. Dan kita bisa tidur lagi sampai jam 7:30, bangun anaknya nggak apa-apa, nggak ada cedera. Hari itu dia cuma nyusu agak lebih banyak, tapi nggak ada cedera, dia juga nggak ada trauma. Lucunya itu kejadian lagi waktu 7,5 bulan. Sehingga setelah itu saya beli ranjang di lantai. Jadi ada tempat mendarat ya. Tetapi 2 kali kejadian kita panik, kita belajar bahwa pertama kita harus tenang dulu untuk menenangkan anak. Kedua, teknik yang saya selama ini share di kelas saya ternyata juga menyelamatkan kewarasan saya, karena bayangkan bayi usia segitu mendengar bunyi palanya duak gitu ya pagi-pagi. 2 kali kejadian, rasanya udah kayak mau digantung ya, kayak menyalahkan diri, mau marahin nggak ada yang salah juga dan sebagainya. Jadi
Anda perlu tahu gimana cara dalam waktu singkat Anda bisa menetralisir badai pikiran dan perasaan. If not, semua ilmu parentingnya nggak jalan, ya. 3 jam. Kemudian yang satu lagi adalah teknik mindful living. Ini sebenarnya lebih kepada belajar meditasi. Karena yang 99% batin bawah sadar itu kan ngumpet. Kalau kita belajar untuk berlatih hening, kita perlahan-lahan bisa ngintip. Nah, semakin kita jelas bisa ngintip ke bawah sadar kita dan apa yang kita simpan di situ, semakin gampang bersihinnya. Ya, jadi saya karena ini waktu juga hari ini kita cuma ngobrol 1 jam, nggak mungkin saya bisa masukin kurikulum 3 jam plus 3 jam plus 1 hari penuh di dalam sesi ini. Tapi saya encourage Anda at your own readiness pada saat kesiapan Anda sendiri untuk cari waktu belajar agar kualitas parenting yang Anda inginkan bisa muncul. Kalau enggak dia kehalang oleh yang tadi di unconscious tadi. Ya. So ini bukan patokan mengenai jenis parenting yang terbaik. Ini juga bukan patokan bahwa ini satu-satunya cara. Tapi kira-kira Anda perlu belajar menyehatkan fisik. Kalaupun bukan dengan teknik ini, bisa dengan teknik yang lain. Anda perlu belajar menyehatkan batin, dan Anda perlu belajar gimana ngintip dan bersihin bawah sadar. Kalau enggak, kita nggak bisa bongkar. Ya. So tadi pertanyaan awal Anda, penyembuhan holistik adalah penyembuhan yang memperhatikan manusia secara fisik, mental, emosional, spiritual, secara menyeluruh, bukan cuma fisiknya doang. Ya. So ini mungkin yang bisa saya share. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol tanya jawab ya. Thank you.